yang terakhir kemarin perulangan. Nah, sekarang minggu ini, kita 3 minggu lagi ada UTS ya teman-teman. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang fungsi, minggu depan kita akan belajar prosedur, minggu depannya kita UTS. Dipas sesuai dengan jadwal. Nah, ini, jadi apa itu fungsi? Fungsi itu seperti modular programming. Jadi, program itu bisa dibagi menjadi modul-modul yang terdefinisi dengan baik dalam bentuk prosedur ataupun fungsi-fungsi. Gitu ya. Jadi di beberapa bahasa pemrograman itu dia bilangnya modular dan hanya berupa prosedur, tidak ada fungsinya. Tapi ada juga yang dia fungsi aja tidak ada prosedurnya kayak gitu. Jadi tapi ada juga yang kedua-duanya. Tapi kalau di C itu ada perbedaan antara fungsi dan prosedur. Gitu. Kalau fungsi nanti depannya adalah tipe data keluarannya apa, terus namanya apa. Sedangkan untuk prosedur kalau di fungsi itu menggunakan void kayak gitu ya. Nah, kenapa kita butuh fungsi? Jadi untuk mempermudah programmer untuk membaca suatu program yang sangat besar. Jadi kalau fungsinya kalau programnya itu aja sampai misalnya 500 halaman, 500 line gitu ya. Itu kalau kalian baca atau kalian pahami itu akan susah. Tapi kalau kalian bentuk ke dalam fungsi gitu ya, nanti kalian tinggal baca fungsi, lihat fungsinya seperti apa, lalu dipanggil seperti itu. Nah, bahasa pemrograman tidak perlu tahu isi sama sekali. Jadi suatu fungsi atau prosedur biasanya disediakan. Contoh, kalau kalian belajar sederhana aja menggunakan Excel. Di Excel kan kalian biasanya sama dengan sum gitu ya, dalam kurung. Nah, sum itu termasuk salah satu bentuk dari modular programming. Kita hanya memanggil saja tanpa tahu isi sumnya itu sebenarnya ngapain gitu ya. Kita. Terus programmer cukup memanggilnya saja, jadi kita hanya memanggil. Nah, tapi karena ini kita belajar di bahasa di algoritma dan pemrograman, maka kita nanti akan belajar juga untuk membuat fungsinya. Jadi kita tahu isinya. Gitu. Nah, function ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian di SMA kalian ada fungsi gitu ya, fungsi X sama dengan berapa? Misalkan 3X plus 5 gitu ya. Itu namanya fungsi sama. Berarti kita memasukkan sesuatu nilai ke dalam suatu fungsi tertentu sehingga mendapatkan output tertentu. Gitu. Jadi harus ada inputnya, terus ada outputnya, dan sebenarnya tidak harus ada inputnya, tapi wajib ada outputnya. Gitu ya. Sebenarnya variabel X kan bisa aja tidak ada. Gitu ya. Misalkan F1 nilainya adalah 10. Berarti kan tidak ada nilai X-nya, tapi apa? Ada outputnya. Gitu ya. Jadi suatu fungsi itu wajib mengeluarkan output, walaupun tidak wajib untuk ada inputnya. Gitu. Contoh ini, fx kan 2x plus 4, berarti kan kita masukannya inputannya adalah x. Ya, nanti outputannya apa? Outputannya adalah fx, nilai dari fungsi fx gitu. Jadi kalau x-nya kita isi 4, berarti hasilkan f4-nya atau fx-nya 12. X-nya 1 berarti F1-nya adalah 6. Itu kalau ada inputannya kan gitu. Terus fungsi adalah program yang mengeluarkan nilai tunggal. Jadi ini contohnya teman-teman. Ini mungkin mengeluarkan nilai yang beda gitu ya. Kalian masukkan nilai tertentu bisa aja memang sama gitu ya, tapi kan tidak mungkin dia nilainya tunggal. Misalkan X-nya ini kalian bisa isi dengan macam-macam, bisa 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi setiap fungsi itu keluarannya pasti satu, misalkan F4, pasti nilainya 12, nggak mungkin ada yang lain gitu. Jadi nilainya hanya bernilai tunggal, itu namanya function atau fungsi. Terus nih, fungsi dapat menerima satu atau banyak ataupun tidak sama sekali parameter masukan, tetapi harus mengeluarkan nilai. Contoh, ini kan X-nya 2X plus 4, kan bisa aja Fx, Y itu ya sama dengan 2Y ditambah 3X ditambah 5 gitu kan, berarti ada inputannya adalah X sama Y. Jadi bisa lebih dari satu, tapi bisa juga tadi ya saya bilang F5 sama dengan 10 gitu, tanpa kita tahu nilai X-nya, nggak ada nilai X-nya gitu ya. Itu langsung keluarannya 10 gitu. Saya itu bisa juga kita gunakan. Nah,
Ide utama dari fungsi adalah melakukan spesifikasi proses. Jadi fungsi tertentu hanya digunakan untuk spesifikasi proses tertentu. Gitu. Seperti ini. Fungsi fx ini kan digunakan hanya untuk melakukan 2x plus 4. Kalau ada fungsi yang lain lagi ya nanti prosesnya itu harus berbeda. Jadi spesifik. Terus misalnya fungsi untuk menghitung jarak ya, berarti dia hanya digunakan untuk menghitung jarak. Tidak bisa digunakan untuk menghitung besaran atau misalnya digunakan untuk menghitung yang lain gitu ya. Jadi hanya spesifik. Dimasukkannya apa, menghasilkan keluaran apa. Ya jelas gitu kayak tadi. Fungsi fx-nya ini apa nih? Prosesnya. Oh, prosesnya adalah 2x plus 5 kayak gitu. Berarti spesifik. Masukannya apa? Masukannya adalah x. Prosesnya apa? Prosesnya adalah 2 dikali x ditambah 5. Keluarannya apa ya hasil dari itu gitu ya. Nah, mapping nilai masukan ke keluaran tadi. X-nya itu dikali dengan 2 berarti ditambah dengan 5 sehingga menghasilkan keluaran dari fungsi tersebut kayak gitu. Itu contoh fungsi untuk matematika yang sederhana ya. Ya nanti misalkan fungsi untuk menghitung jarak ya berarti masukannya apa? Oh, misalkan masukannya adalah 1 dengan titik kedua gitu. Nah, keluarannya apa? Jarak titik 1 dan 2. Fungsi apa? Prosesnya gimana? Prosesnya berarti menghitung jarak. Menghitungnya pakai rumus apa? Dengan Euclidean distance kan kayak gitu. Prosesnya ada. Nah, tidak boleh menggunakan mekanisme input output dalam fungsi. Nah, dalam fungsi ini nggak boleh kalian input nilai. Yang ada hanya kalian melakukan mapping tadi, melakukan pemetaan. Jadi misalkan input ini di sini beda ya antara masukan keluaran dengan input output. Input output itu kita mengambil nilai dari user dan mengoutputkan berupa print. Ambilkan yang lain itu nggak boleh. Karena kalau di fungsi itu hanya memapping memetakan. Gitu. Jadi tidak boleh di dalam fungsi itu ada misalkan nanti ada printf atau misalkan di programnya ya misalkan atau ada scanf ya itu nggak boleh. Atau kalau di algoritmik nanti di dalam fungsi itu ada kalian input x itu nggak boleh. Input x-nya itu di luar fungsi di program utama. Nanti input x, x-nya dimappingkan ke fungsi. Tadi misalkan fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 5 berarti inputannya tetap X, tapi itu di luar fungsi. Jadi di program utama, X-nya nanti dipanggil fungsinya untuk memetakan kalau X-nya diisi dengan 5, berarti nilainya berapa gitu. Dan proses outputnya juga di program utama, bukan di fungsi. Jadi kalau fungsi itu hanya digunakan untuk memappingkan. Contoh kalau kalian menggunakan sum pada Excel gitu ya, kan kalian nggak di situ tidak ada input outputnya gitu ya. Dan input outputnya apa di program utamanya ya kalian tinggal manggil sama dengan sum gitu kan. Sum nilainya berapa. Jadi nilainya itu yang sebagai masukan. Kayak gitu. Nah ini contoh sintak notation algoritmik untuk fungsi ya. Jadi ada ini namanya adalah header ya function name parameter 1 misalkan ada parameternya ada beberapa atau masukannya ada beberapa. Jadi parameternya apa, tipe datanya apa, parameternya apa, atau variabelnya apa, tipe datanya apa. Nah, yang di sini adalah return tipe keluaran. Jadi misalkan fungsi tadi. Nah, ini fungsi fx 2x plus 4. Berarti tipe keluarannya adalah kalau kita masukkan nilai boolean semua, berarti kan keluarannya pasti juga boolean apa integer, pasti keluarannya juga integer gitu ya. Jadi untuk tipe data ini dia keluarannya adalah integer. Tapi kalau dijadikan real ya harus keluarannya juga real gitu. Jadi tergantung keluaran yang ingin kalian keluarkan. Nah ini yang di function di atas ini namanya adalah header function atau kepala fungsinya atau nama functionnya gitu ya. Terus ini kamus lokal. Jadi kamus lokal adalah kamus yang hanya diketahui dalam fungsi. Contoh, misalkan di dalam fungsi ini ada X sama Y. Terus di program utamanya juga ada X sama Y. Itu X dan Y yang berbeda. Jadi X dan Y-nya hanya dipakai dalam kamus lokal. Hanya di dalam fungsi ini. Dia berlakunya hanya di sini. Gitu. Terus yang terakhir, algoritma. Ini prosesnya. Habis proses harus kalian return value-nya. Jadi return
outputannya apa. Nah, outputannya ini tipenya ini harus sesuai dengan tipe yang di atas ini. Jadi kalau di sini keluarannya adalah, misalkan variabel yang keluarannya adalah hasil gitu ya. Hasil itu tipenya misalkan integer ya, berarti di sini juga harus tipenya integer. Kalau di sini misalkan di atas kalian set tipenya float atau real gitu ya, di sini juga harus real. Jadi harus sama antara algoritma apa antara keluaran tipe data keluaran di sini dengan yang kalian keluarkan di sini. Itu sama. Gitu. Nah, mungkin sekarang langsung ke contohnya aja. Nah, supaya kalian paham. Di function contohnya adalah mengubah Celsius ke reaumur gitu ya, fungsi untuk mengubah Celsius ke reaumur. Masukannya adalah X. X ini adalah Celsiusnya gitu ya. Keluarannya adalah reaumur. Reaumurnya adalah real juga. Karena kan kalau Celsius reaumur itu kan nilainya ada bisa koma-koma gitu ya. Jadi diberikan nilai value X dalam Celsius, kemudian keluarkan dalam reaumur. Jadi ini X real, ini X-nya adalah Celsius, kita akan berubah ke reaumur. Nah, Celsius ke reaumur sebenarnya hanya prosesnya adalah 0,8 dikali dengan X. Ya, jadinya reaumur. Loh, kok nggak ada kamus lokalnya? Karena kita tidak perlu variabel yang dipakai. Kecuali nanti kita di sini menggunakan hasil. Contoh, saya contohkan. Nah, misalkan kita ubah yang di atas ini supaya ada kamus lokalnya. Gimana caranya? Berarti misalkan function use to more, ini adalah masukannya adalah X dan juga real. Nah, ini kamus kali ini algoritma. Nah, gimana supaya kita ada kamusnya ya? Kita bikin misalkan hasil, kita masukkan 0,8 kali dengan X gitu ya. Berarti yang kita return adalah hasil. Nah, berarti di sini kita pakai variabel hasil yang tipenya adalah real. Apa hasil tipenya real? Karena harus sama dengan yang kita keluarkan. Gitu. Kita bisa langsung ini kan langsung dikeluarkan, bisa juga kita simpan dalam satu variabel lokal dan nanti akan di-outputkan. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak teman-teman? Halo? Paham? Paham nggak? Atau ada pertanyaan? Halo? Nah, terus bagaimana cara memanggil di program utama gitu ya? Kan kalau kemarin program itu kan kita ada program. Atau kita programnya ya, program utamanya. Berarti program misalkan coba fungsi gitu ya. Ini adalah program utamanya. Pokoknya yang pakai program berarti dia program utama. Kalau function atau nanti pakai prosedur, nah itu berarti dia prosedur atau fungsi gitu ya. Ini berarti ada kamus, ini ada algoritma, kan kayak gitu. Nah, ini misalkan kita algoritmanya adalah input nilai Celsius.
Terus kita gunakan nilai Celsius ini untuk memanggil fungsi ini. Caranya misalkan hasil kita assignment dengan nama, kita panggil namanya aja, berarti Celsius teoramur. Inputannya kan X, hanya satu variabel yang tipenya real gitu ya. Nah di sini yang variabel yang mau dimasukkan adalah ini, nilai Celsius. Celsius, berarti tinggal kita output hasil. Dan di sini hasilnya, karena keluaran dari real Celsius ini adalah real, ini kan keluarannya real, berarti ya di sini juga hasil yang ini keluarnya juga harus real. Nah, yang tadi saya bilang hasil ini dengan hasilnya di sini itu berbeda. Hasilnya di sini adalah variabel global atau variabel yang digunakan di program utama. Sedangkan hasilnya di sini adalah variabel lokal atau variabel yang hanya digunakan di dalam fungsi ini. Jadi kalau di luar fungsi ini dia tidak berguna gitu ya. Nah ini program utamanya seperti ini. Nilai Celsius juga. Oke, nah kenapa harus di assignment? Karena fungsi ini kan mengeluarkan nilai yang harus ditampung. Makanya kita assignment ke dalam penampungannya namanya hasil. Kalau kita keluarkan hasil. Lupa di atas ini kan input masukannya adalah real, X gitu ya. Oh di sini masukannya nilai Celsius. Iya nggak apa-apa. Jadi ini namanya pemetaan. Ini nilai Celsius ini dimasukkan ke dalam variabel input masukan dari si Celsius teoramur, fungsi Celsius teoramur. Nah, karena di sini masukannya adalah X tipenya real, variabel X tipenya real, di sini harus tipenya harus satu variabel dan nilainya juga real. Gitu. Nanti kalau di sini ada dua variabel, di sini juga harus ada dua variabel dengan urutannya sama. Jadi misalkan X sama Y, berarti kalau yang paling depan nanti X dan belakangnya Y, ya sama, nanti yang depan dijadikan nilai X, yang belakangnya jadi nilai Y. Gitu. Nah ini dianggapnya nanti sebagai X di sini dan akan diproses di sini. Dan nanti akan mengeluarkan nilai hasil di sini. Nah, fungsi seperti itu. Sebenarnya kan kalian juga bisa nih, tanpa menggunakan fungsi ini, kalian tinggal lakukan proses ini ya. Prosesnya kan bisa. Nah, cuma, iya kalau ini kan prosesnya sedikit gitu ya. Kayak gitu, kalau mau ditulis di program utama pun enggak masalah gitu. Cuma nanti kalau pas program kalian udah besar, ini akan sangat membantu. Apalagi kalau kalian sering mengulang-ulang untuk memanggil. Misalkan fungsi ini kalian panggil di bawah lagi, kalian butuh lagi, tinggal kalian panggil. Kalian butuh lagi, tinggal kalian panggil. Butuh lagi, tinggal kalian panggil. Tanpa kita nulis lagi. Oke, dari sini mulai kebayang nggak fungsi itu seperti apa? Belum, Pak. Belum kebayang? Oke, nanti habis ini kita bikin satu fungsi lagi. Nah, ada yang pasti update. Nah, ini contoh. Ini. Nah, ini aturan dulu. Saya kasih tahu biar tadi kan udah kita bikin fungsi ini ya. Contoh fungsi ini. Kita cek. Parameter input boleh tidak ada, boleh kosong. Tadi saya bilang ini boleh aja kosong kalau nggak dipakai. Kalau memang nggak ada inputannya. Tapi dalam hal ini fungsi tidak membutuhkan apa-apa dan memakan hanya menghasilkan harga. Jadi contoh tadi, kalau langsung misalkan fungsinya adalah fungsi nilai gitu ya, mengubah nilai. Misalkan kalau kalian pakai fungsi itu nilainya jadi berubah gitu. Nah itu bisa aja digunakan. Contoh kita pakai fungsi contoh. Kita pakai program yang lain ya. Ada contoh fungsi function mengembalikan nilai. Ini bisa aja kosong suaranya adalah misalkan integer. Ini misalkan kamus lokalnya nggak ada. Terus misalkan algoritmanya, misalkan dia hanya seperti ini.
20 gitu. Ini mengembalikan nilai, nilainya 20. Nah kan di program utama kalian bikin, ya kan di program utama ini, program kita anggap aja ini program utamanya juga ya. Kalian output, nah fungsi ini selain bisa dimasukkan ke dalam suatu variabel ini, cara kedua adalah dengan di outputkan. Berarti output, misalkan gini, output mengembalikan nilai. Nah, kayak gini, mengembalikan nilai tanpa ya inputannya kan nggak ada nih, mengembalikan nilai gini aja. Nanti outputannya ini berapa kira-kira? Di outputkan 20. 20, betul. Jadi waktu kita ngetik mengembalikan nilai, kita outputkan pasti nilainya 20. Kalau kita masukkan ke dalam misalkan hasil 2 gitu ya, kita statement dengan mengembalikan nilai, terus kita outputkan hasil 2. Kira-kira apa outputannya? 20 juga sama. Jadi bisa kalian outputkan, bisa disimpan ke dalam variabel karena dia mengeluarkan sebuah nilai. Gitu. Paham? Ini apa yang aturan yang pertama ini ya. Nah, terus ini. Jika list parameter input atau parameter formal, namanya parameter formal ya di sini, yang di fungsinya ini namanya parameter formal. Ini parameter formal. Nah, kalau yang di sini ini kan X di parameter di fungsinya. Kalau di sini namanya parameter aktual atau parameter yang nilai yang aslinya di sini. Ini adalah formal. Ya. Ya, jika list input atau parameter formal tidak kosong, minimal mengandung 1, maka nama tersebut harus berupa nama informasi beserta tipenya. Contoh, ini tadi, ini yang nama informasi atau variabel X dan tipe datanya real. Kalau misalkan kita ada satu lagi program, misalkan program apa ya, fungsi misalkan ya tadi X sama Y gitu ya. X tipenya apa, Y juga tipenya apa, harus ada tipenya masing-masing. Terus nih, instruksi terakhir harus ada pada fungsi yang merupakan pengiriman harga. Tadi return itu namanya teman. Yang harga yang dihasilkan oleh fungsi atau return. Kalau di program di C itu namanya return. Kalau di algoritma kita menggunakan panah terbalik dari assignment. Jadi kalau assignment itu memasukkan, kalau return itu mengembalikan. Ya, masih notasi di atas dengan tipe hasil boleh tipe dasar atau tipe terstruktur. Jadi tipenya bisa tipe, ini kan kebetulan tipenya dasar ya, tipe dasar. Nanti boleh tipe data bentukan. Dengan catatan, tipe boleh, dengan catatan bahwa instruksi terakhir belum tentu dituliskan pada baris terakhir. Jadi sebenarnya boleh aja di misalkan datanya garis di akhir, tapi tetap aja datanya harus ditulis gitu. Gitu. Karena kan supaya komputer tahu bahwa yang dikeluarkan mana sih gitu. Seperti itu. Dan di sini kita pakai return, ini return. Ini juga kita return. Kayak gitu. Nah, sampai sini paham? Kalau paham kita bikin contoh lagi supaya lebih makin paham. Cara manggilnya, cara pertama adalah dimasukkan ke dalam satu variabel, cara kedua adalah di outputkan. Nah, seperti ini. Jadi X ini adalah parameter formal yang akan memetakan parameter aktual ini. Parameter aktual ini dipetakan ke X ini untuk dilakukan proses ini sehingga dikembalikan ke dalam nilai si fungsinya. Kayak gitu. Nah, contoh tadi yang menggunakan apa?
ini kamus lokal. Tadi tidak pakai kamus lokal, sekarang pakai kamus lokal ya. Tadi seperti saya bilang tadi ada hasil gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kita dapatkan ini keluarannya adalah 4, ini. Jadi kalau kita masukkan, kalau kita panggil lagi, makanya nanya kan kita ya tinggal manggil lagi aja ya. Dapatkan seperti ini, keluarnya. Jadi bisa langsung di-outputkan file 1, bisa juga digunakan untuk file ini disimpan ke dalam variabel lagi gitu juga bisa. Gitu. Jadi disimpan ke, kalau ini adalah di segmen dulu ke variabel 2, kalau ini langsung masuk ke fungsi. Jadi di-outputkan langsung. Nilainya bisa beda-beda. Tergantung ini kan tinggal manggil. Dan hanya fungsi gitu. Sama kayak kalian di Excel gitu ya, sum atau average atau min, max gitu ya, tinggal panggil fungsinya. Oke, seperti itu. Ini contoh. Terus, nah ini ada juga penulisan yang lain. Misalkan fungsi kuadrat. Ini kan X dibaca integer, tidak ada apa keluarnya juga integer. Misalkan ini X kuadrat plus 3X per 5. Kan berarti keluarannya adalah integer. Ini tanpa kamus lokal karena nggak ada yang variabel yang kita gunakan. Variabel X adalah dari masukan. Gitu ya. Sini ada ini YZ apa XY gitu. Tipenya real, keluarannya juga real. Nah, berarti ini kita pengen bikin keluaran dari X kuadrat ditambah 3XY min 5Y min 1 gitu ya. Gak ada kamus lokalnya sama karena yang X dan Y-nya ini adalah masukan. Kecuali kalau ada dimasukkan ke dalam suatu hasil terus hasilnya dikeluarkan. Nah, itu berarti hasilnya akan sebagai kamus lokal. Apakah fungsi itu hanya digunakan untuk matematika kayak gini? Kan nggak harus. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam. Contoh. Nah, ini. Buatlah algoritma fungsi untuk menghitung faktorial dari inputan n. Kemarin kalau faktorial gimana? Faktorial kemarin gimana? Berarti kalau kita oke, ini contoh ini deh kalian yang bikin deh, biar nanti tahu bikinnya. Ini program utamanya, ini ada fungsinya saya tadi ya. Coba bikin algoritma fungsi untuk menghitung faktorial dari inputan n. Coba bikin. Kalau udah langsung di chat ya. Ada yang belum masuk ya. Ini contoh fungsinya. Ini nggak usah dipakai. Ini yang aja nggak ada. Ya. Paham nggak teman-teman kira-kira?
Halo, paham? Diam semua ya? Bingung, Pak. Bingung, Pak. Masih bingung ya? Iya. Oke, sekarang yang gampang aja. Kita coba bikin fungsi untuk menghitung luas apa ya, persegi panjang gitu ya. Kita pengen fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Berarti kan ada sebenarnya kita bikin function hitung luas persegi panjang saya gitu. Masukannya adalah P sama L panjang dan lebar gitu ya, integer. Luasnya apa? Luas itu berarti integer juga karena masukannya integer ya, luasnya juga integer. Misalkan ini kamus lokalnya, algoritmanya. Untuk menghitung luas persegi itu gimana sih? Persegi panjang. Jadi saya luas. Itu gimana? Dengan panjang kali lebar atau P dikali dengan L gitu kan. Jadi yang kita outputkan adalah luasnya. Jadi di sini ada variabel lokalnya namanya luas. Karena kita pakai luas ya, tipenya adalah integer. Nah, ini adalah fungsinya. Kita misalnya bikin program utama yang memanfaatkan fungsi tersebut. Program matematika. Misalkan nih kamus. Nah, misalkan di sini kita pengen bikin, oh kalau satu itu luas, misalkan ada bikin satu lagi deh, fungsi untuk hitung luas segitiga. Segitiga apa itu tanya? A kali sama A, T gitu ya. Integer juga. Integer. Nah ini kamus lokalnya. Misalkan sama luas disama dengan alas kali tinggi bagi 2 kan gitu ya. Kita hitung luas. Ini juga kamusnya adalah luas. Ini kita ada 2 fungsi menghitung luas persegi panjang sama fungsi menghitung luas segitiga. Nah, sekarang di sini kita cek bikin gitu ya, bagaimana bahwa misalkan ini B apa output dia kenal ini 1 luas persegi panjang. Ini kan hanya outputannya. Output lagi luas di segitiga. Terus misalkan di sini ada pilihan nih, input pilihan gitu ya. If pilihan sama dengan 1, dan berarti kalau pilihan 1 apa ininya? Misalkan kita cek misalkan hasil assignment. Kalau 1 kan anggap aja misalkan kalau 1 itu persegi panjang. Berarti kalau semuanya kita panggil fungsi dari hitung luas persegi gitu kan. Tinggal kita hitung luas persegi panjang, masukannya. Nah, di sini sebelum ini berarti kita harus ada masukan untuk X dan Y-nya gitu ya. Terserah masukannya di sini atau masukannya di atas.
Misalkan kalau di sini ya berarti kita di sini gini dulu. Input masukan panjang. Nah, berarti di sini input panjang gitu ya. Terus input masukan lebar. Sini input lebar. Hitung luas persegi pensil. Tapi ini ada panjang sama lebar. Jadi panjang ini akan di sini akan jadi P, lebarnya akan jadi L gitu ya. Walaupun namanya berbeda. Yang di atas ini namanya parameter formal, yang ini adalah parameter aktual. Nah, misalkan kita outputkan nih di sini, oke, kita hanya hitung hasilnya aja, nanti di outputkannya di terakhir saya gitu ya. Kan ini else if PH sama dengan 2 dan sama ini. Masukkan alas gitu ya, misalkan. Masukkan berarti hasil hitung luas ketiga. Inputannya adalah alas sama tinggi. Nah, ini else output salah. Salah masukkan hasilnya adalah, misalkan kalau salah itu dianggapnya 99 gitu ya, salah, supaya tetap keluarkan integer. Ini kan berarti n if. Nah, kita outputkan hasil. Oke, jadi teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin nih pilihan, kita mau ngitung luas persegi panjang atau luas segitiga. Kalau pilihannya 1, berarti dia pengen ngitung luas persegi panjang. Kalau pilihannya 2, berarti dia segitiga. Kalau pilihannya selain itu berarti salah masukkan, gitu ya. Nah, misalnya kalau pilihannya 1, maka dia akan menginputkan panjang dan lebar yang akan dipakai sebagai parameter formal di sini, aktual, untuk dimappingkan ke parameter aktualnya di sini. Parameter aktual dimappingkan ke parameter formal ini. Nah, tadi hitung luas persegi panjang rumusnya apa ini? Fungsinya adalah ini. Dia menghitung P kali L. Kalau luas segitiga berarti dia menghitung A kali T bagi 2, yaitu kali di bawah ini. Jadi kita tidak perlu menghitung ini lagi. Jadi ini dari itu sama fungsinya. Seperti itu. Paham nggak teman-teman? Paham? Paham, Pak. Makasih. Paham ya? Oke. Jadi fungsi itu digunakan untuk membuat, nanti ya misalkan gini, kalau parameter program kalian error, kalian kan tinggal cek errornya di mana. Oh, di sini. Berarti kalian nggak perlu ngecek yang sampai bawah-bawah, kalian cek 3 fungsinya. Oh, fungsinya cek, oh salah gitu, misalkan ada fungsinya. Jadi kalau dia nanti enak gitu ya kalau gitu. Misalkan program kalian bagi jadi beberapa modular gitu. Nanti kalau ada fungsi sama prosedur, jadi beberapa modul. Misalnya ini ada fungsi, ada prosedur gitu ya. Kalau ini cek, kalau program kalian ada yang error gitu ya, cek aja. Oh, fungsinya udah beres semua belum? Daripada kalian ngecek langsung program,
ratusan halaman itu kan rawan untuk kelewatan gitu. Terus ya seperti itu. Contohnya seperti ini. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Masih ada pertanyaan nggak? Saya Pak mau bertanya. Ya silakan. Itu yang bagian else yang hasil minus 99 tuh maksudnya? Oh ini yang sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kan kita mengeluarkan hasil nih. Nah kalau kita mengeluarkan hasil, nah ini kan kalau if-nya 1 hasilnya ada, if-nya 2 hasilnya ada. Kalau if-nya ini nggak ada hasil kan nanti jadi error. Makanya supaya ada hasilnya ya tetap kita kasih hasil aja. Kalau di sini kasih 0 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya supaya hasilnya tetap, kalau kita outputkan di sini hasil tetap keluar yang lainnya gitu loh. Kecuali kalau kalian di sini langsung langsung output hasil gitu ya. Di sini juga lakukan hal yang sama. Ini nggak perlu ada karena pertanyaan hanya langsung di hasilnya. Ini juga nggak perlu ada. Paham nggak? Paham Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Ini fungsinya ya. Paham teman-teman? Oke. Nah, sekarang kalau kalian paham, berarti kalian coba bikin yang ini. Algoritma untuk menghitung faktorial. Nah, faktorial kemarin gimana sih? Kan udah kita ajarin di minggu lalu, pakai perulangan kan? 5 faktorial kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sama aja dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kan gitu. Kemarin itu dibikin fungsinya, terus nanti dipanggil lah di program utama gitu misalkan. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Di function gitu bisa dikasih nilai gitu nggak, Pak? Nilai gimana? Atau Diinputin gitu? bukan, ya ada nilai pasti gitu. Misalnya ini P-nya udah ada nilai pasti gitu, Pak. P yang Atau ini? harus di program utama? Iya. Oh, kecuali gini, misalkan yang ada yang gunain P itu apa? Lingkaran gitu ya, luas lingkaran gitu ya. Kalau luas lingkaran, misalkan Pi itu dia sebagai konstanta itu nggak perlu didefinisikan. Tapi kalau maksudnya kamu adalah misalkan gini, rumusnya ya, ini anggap aja rumusnya adalah plus Z gitu ya. Nanti di sini kamu bikin Z di segmen dengan 5. Coba gini gitu maksud kamu. Iya, Pak. Ini boleh aja. Jadi program ini memang rumusnya seperti ini, tapi nanti Z-nya ditulis di kamus lokal gitu ya. Boleh aja. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi boleh aja. Misalkan kayak tadi ini kan faktorial nih. P plus L. Faktorial itu kan berarti kalian harus looping untuk dapatkan nilai hasilnya. Nah, tapi yang hasil pertama kan kalian assignment dengan 0 kan? Kok 0? Dengan 1 gitu ya. Itu boleh. Iya. Jadi kan tetap sama aja boleh. Coba. Itu dianggap sebuah proses gitu. Yang pasti adalah bagaimana kalian memetakan antara masukan, di sini kan masukannya adalah ini, keluarannya adalah ini. Gitu. Nah, proses di atasnya ini bebas mau diapain. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke.
Coba bikin algoritma untuk yang ini ya. Ya, Pak. Siapa ini pakai for cell ini namanya? Tuh, namanya nggak jelas, gak usah saya ini. Coba. Yuk, sudah? Nah, saya lihat. Nah, kalian belum ngechat. Kalau udah ada chat. Nah, ini dari Cahaya. Ini punya Cahaya ya. Ini jadi faktorial n integer. Oke. Ukurannya adalah integer. Jadi x-nya dari 1 ke 1 sampai apa dari 1 dari ini kalau berkurang gini pakainya untuk ya. X ini satu kali. Oke. Ini polanya ada X, punya integer, oke sama, terus dimasukkan sini. Dan oke, betul. Ini punya Cahaya, betul ya Cahaya? Mana Cahaya? Iya, Pak. Oke ya. Yang ini tadi pakai dontu ya. Oh iya, ya. Ke foto dunya harus naik. Terus punya ini punya Faisal.
ini integer. Nah, ini I-nya mana ini? Kurang I-nya, Sal. Iya Pak, itu ya. Bener. I-nya kan enggak. Ini juga sama, don't to. N-nya berapa nih? Belum ada N-nya kamu. Kok ada di sini ada N? Sorry, ini bukan N-nya N. udah di Bukan N harusnya. N ini kan faktorialnya. Ini bukan, kan kamu harus penampungannya. N kan 5. Kalau kamu jadiin di sini apa ya? N-nya ini kan nanti N-nya kamu jadi berubah. Nanti di sininya jadi berubah dong. Ini harusnya jangan pakai N, misalkan pakai X. Ini kan kamu udah pakai X toh. Nah, X ini kamu gunain buat apa? Karena kamu ada X tapi nggak ada X yang kamu pakai. Itu buat apa, Sal? Oh, tadi itu saya pakai variabelnya X, terus saya ganti N, X-nya lupa saya rubah di Ini harusnya bener yang X. Ini nggak usah pakai. Ini faktorial apa nih? Ini faktorialnya sama dengan X, baru pangkat X. Ya X ya, Sal, bukan N. N kan yang nilainya, nanti N-nya berubah dong jadinya. Ini berarti kurang, iya, ini juga kurang faktorial. Faktorial. Ini ya, jadi udah paham ya, kayaknya semua udah paham. Ini N kurang nilai faktorial N ini kurang. Boleh, jadi langsung kalau tadi punya cahaya dimasukkan ke satu variabel, ini suatu variabel hasil, kalau ini langsung di outputkan, boleh. Dua-duanya benar. Tapi punya Faisal tadi benar, fungsinya dibenerin dulu tadi. Terus salah. Oke ya, paham ya sekarang ya untuk fungsi ya. Ada satu soal lagi. Ini dari soal tadi, kira-kira ada yang salah nggak? Mana saya? Ada yang salah? Aman? Aman ya. Jangan diem semua ya. Kalau maksudnya kalau nggak ngerti tanyakan. Kalau nggak tanyakan. Tapi kalau memang udah ngerti ya nggak apa-apa gitu. Saya ingin nanya Pak. Ya silakan. Untuk tadi yang program saya untuk N sama X maksudnya bedanya gimana ya Pak? Gini, kalau kamu tadi pakai N, ini ya, kamu tadi kan pakai N nih. Ya Pak. N. N ini tadi kan nggak ada nih ya. Ini kan nggak ada nih nilainya tadi ya. N-nya kan kamu misalkan N-nya 5 gitu ya di sini ya. Terus kamu pakai di sini. Ini kan N-nya mulai dari 5 nih. Dontu 1. Nah, tapi di sini kamu I-nya adalah 5 kali 5. 25. Di sini N-nya jadi 25. Terus kamu ke sini N-nya jadi bukan lagi ini, N-nya jadi 25 di sini. Kamu rubah nilainya jadi 25. Oh. Jadi N-nya ini kamu masukkan jadi perhitungan gitu. Nggak boleh. Karena ini N-nya itu hanya sebagai startnya. Harusnya kan biasanya kalau I-nya tadi mulai dari 1 sampai N gini kan. Misalkan ini pakai tuh gitu. Ini harusnya tetap X. Karena X-nya kan mulainya dari 1 nanti dikali dengan I-nya 1. Terus I-nya jadi 2, jadi tadi 1 dikali dengan 2. I-nya 3, 1 kali dengan 2 tadi. 3 dikali dengan 2 tadi. Terus I-nya jadi 4 dikali dengan 4 dikali dengan tadi yang 3 dikali 2 gitu ya. I-nya 5 ya, berarti dikali dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya tadi gitu. Paham nggak, Sal? Oh iya Pak. Berarti cuma sebagai batas atas saja Pak. Iya. Oh iya. Sebagai batas, jangan dirubah.
Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak mau tanya, Ya, silakan. yang bedanya to sama don't to itu apa ya Pak? Kalau to itu naik, kalau don't to itu turun. Ini kan tadi Faisal pakainya gini, N to 1. Berarti kan I-nya mulai dari 5, harusnya ini kalau turun namanya, jadi sebenarnya hanya ini aja sih, apa namanya, eh, kesesuaian aja. Jadi kalau I dari 5 ke 1 kan berarti turun, berarti kan down to, turun ke 1 gitu ya. Kalau ini 1 sampai N berarti pakai to aja, dari I dari 1 ke 5 gitu. Dan nanti sebenarnya lebih ke ini sih, kalau di pemrogramannya kan sebenarnya tetap for gini ya. I misalkan di assignment 1 I kurang dari sampingan 5 gitu. Nah, ini kan bisa I plus plus. Ini sebenarnya kan for to. Nah, sebenarnya kalau don't to ya sama. I di assignment dari 5, ya kan, kalau dia lebih dari sama dengan 1, berarti dia masih jalan. Nah, ininya kan I plus main. Ini kalau don't to itu maksudnya. Terima kasih Pak. Jadi sama aja. Kalau don't to tuh ini untuk turun aja sebenarnya. Hanya ini aja sih supaya kita lebih paham aja. Oh, kalau don't to tuh berarti turun, kalau to tuh naik. Dan nggak membingungkan yang baca. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, tambah satu soal lagi. Gampang. Nah, buatlah fungsi mod dan div dengan inputan n dan m. N-nya sebagai angka yang akan dibagi, M-nya adalah pembaginya. Misalkan N-nya adalah 25, M-nya adalah 5. Berarti kan hasilnya berapa? Hasil div-nya adalah 5, hasil mod-nya adalah 0. Kayak gitu. Misalkan N-nya 9, div-nya M-nya 2 gitu ya. Berarti 9 div 2 sama dengan 4, terus 9 mod 2 sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, ini fungsi mod dan div ini sebenarnya bisa dibikin fungsi sendiri. Maksudnya bikin isinya kita tahu gitu. Kalau kemarin kan kita hanya cukup manggil fungsinya. Nah, ini kalau kita bikin fungsi sendiri tanpa manggil fungsi yang ada, gimana caranya? Ini pakai perulangan. Kebayang nggak gimana fungsi div dan mod itu? Coba saya kasih waktu sampai jam setengah 10. Saya tak kamar mandi dulu.
Oke, udah selesai? Sudah? Nah, ini chat. Loh. Ini cahaya ya. Cek bisa. Ini punya cahaya. Oh, maksud saya bukan modnya ini malah yang harusnya hilang maksudku. Divnya ini juga harusnya yang hilang. M. Ya. Maksudnya pakai perulangan, teman-teman. Saya. Iya Pak, maksudnya gimana Pak? Saya agak bingung. Ini kan mod itu kan sebenarnya adalah sisa hasil bagi. Div itu adalah pembagian. Nah, sebenarnya div sama mod itu pakai perulangan. Jadi misalkan 9 div 2 gitu ya. Berarti kalau 9 dikurangi 2 masih lebih dari 2 enggak? Ya, berarti kan 7 kan. 7 masih lebih dari 2 enggak? Dikurangi 2 lagi masih lebih dari 2 enggak? Oh ya, 5 masih lebih dari 2 enggak? Ya. 3 masih lebih dari 2 enggak? Iya. Terus kurangi 2 lagi. 1 lebih besar dari 2 enggak? Oh, enggak kan berarti berapa kali itu diulang? 4 kali. Itu div. Mod itu berarti tadi si 1 itu sisanya. Oh iya baik Pak. Itu. Ya, sama ini cahaya. Ini buat teman-teman juga yang lain ya. Ini kan masukannya udah M sama N. Nah, ini di sini di kamus lokalnya nggak perlu lagi ditulis. Karena sudah ada di kamus. Sudah ada di kamus. Ini berarti aja ya.
Tidak ada yang ini lagi. Sama ya, ini masa juga masih pakai mod sama div. Oke ya, pakai perulangan. Belum ada yang ngasih yang lagi.
Gimana nih? Belum ada ya? Gimana nih? Nyerah? Mbak berarti yang dikeluarin ini jumlah perulangan ya? Kalau div ya jumlah perulangannya. Kalau mod sisanya. Yo, gimana? Gimana? Tinggal ininya ini sama ininya. Ada yang udah? Menyerah? Menyerah. Kasih clue 1, Pak. Cluenya itu tadi saya. Kalau lebih dari dikurangi lagi, kurangi. Nah, setiap kali mengurangi itu di counting kalau yang div ya. Di counting. Nanti misalkan 9 mod 2, 9 div 2 gitu kan. Berarti kan 9 lebih besar dari 2 enggak? Ya. 9 lebih besar. Terus dikurangi 2, berarti kan 1. Terus
7 lebih besar daripada 2 enggak? Iya, berarti kurangin lagi, berarti 2. Kan 7 kurangin 2 berarti 5. 5 lebih besar daripada 2 enggak? Iya, kurangin lagi 3. Terus 5 kurangin 2 kan tadi 3 ya? Kan 3 lebih besar daripada 2 enggak? Iya, kurangin lagi berarti 4. 4 kan? Terus masih kurangin 1 nih. 1 lebih besar daripada 2 enggak? Enggak, berarti kan? Berarti tadi berapa? 4. Itu Oke, Pak. div-nya. Terima kasih, Pak. Modnya ya tinggal sisanya berapa. Tadi sisanya kan 1 itu. 1 ya wes sisanya. Oke, Pak. Terima kasih. Mm-mm. Yuk, yuk, yuk. Ayo, yuk. Belum. Wah, lama sekali nih. Ayo, ayo. Oh, ayo. Nyerah? Satu orang yang bisa, kita selesai. Belum, Pak. Belum nyerah. Oke. Ada yang bisa, kita langsung pulang nih. Saya jajaran dulu. Oh iya. Foto-foto.
Enggak, kasih. Yuk, ada yang udah? Sudah kita pulang. Wah, ada yang chat nih. Kita cek. Kalau salah, kalian yang tak hukum. Kalau benar, kita pulang. Mana? Positif. Loh, kok nggak selesai algoritmanya? Kenapa? Programnya belum selesai. Oh, itu batasnya Pak, kena batas. Di mana ya Pak? Biar nggak kena. Dipecah aja, dipecah. Jadi beberapa. Kirim program utamanya aja, program utamanya yang kurang. Ini yang pertama. Yang ketiga. Udah Pak. Oke. Itu di else if yang terakhir itu sepertinya saya salah ketik, harusnya. Siapa? Ini saya masih subscribe kan ya? Udah ya? Saya subscribe ya nih? Enggak, Pak. Enggak Pak. Oke, ini saya subscribe. Nah, ini kelihatannya subscribe saya. Dari sini. Ini kelihatan yang notepad saya?
Halo? Kelihatan, Pak. Katanya. Nah, ini Kelihatan, if Pak. sebagai C-nya dari 0, well, X ya lebih besar dari Y. Harusnya kurang sama dengan. Salah. Kenapa pakai sama dengan? Salah. Karena kalau sama dengan masih bisa dikurangi lagi sampai 0, Pak. Betul. Jadi kalau dikurangi dengan itu bisa. Betul. Kalau hanya lebih dari kan nanti kalau misalkan 2 dikurangi 2 gitu ya kan. Harusnya kan masih bisa satu kali perulangan. Kenapa ada 2 well di sini? Harusnya if ya, Pak ya. Kalau Nggak nama counter. usah. Nggak usah kan if-nya di sini udahan. Ini buat nambah counter. Seandainya Iya. X lebih dari sama dengan Y itu benar. Ya kalau X lebih besar daripada Y kan otomatis jalan. Kalau ini salah kan ini nggak jalan. Oh. Iya, ya. Jadi nggak perlu pakai if lagi. Jadi while-nya di sini itu sekalian untuk pengecekan. Jadi kalau X lebih besar dari Y, sama dengan dia dikurangi terus ininya nambahkan. Kan tadi kalau 5 div 2 gitu ya. 5 lebih besar daripada Y, ya. Terus 5 kan masuk ke sini kan, berarti 5 dikurangi dengan 2, 3, berarti C-nya berapa nih? 1 ya. Terus naik lagi, apakah 3 lebih besar daripada 2? Iya. Ini lagi, kurangi, berarti tinggal 1. Ini tadi 2, C-nya 2. Apakah 1 lebih besar daripada 2? Salah kan, berarti udah selesai gitu. Terus sebagainya C, betul. Ini kok akan sebagai. Nah ini benar untuk div-nya. Kalau tadi 6, misalkan 6 bagi 2. Ini lebih besar, terus ini kan jadi 4, jadi 1. Ini jadi 2. 4 juga kan. 2, ini jadi 2. Ini lebih besar sama dengan iya. Ini jadi 0. 3. False, berarti 3. Betul. Betul nih untuk ininya. Terus yang modnya sisa bagi sebenarnya sama, kondisinya sama. Ini malah sebenarnya nggak ada nggak usah harus ada ini sih. Kenapa nggak usah ada ini? Kenapa? Sorry. Kenapa, Pak? Sorry. Ini sisa baginya adalah ya betul. Sisa baginya kan ini di sini ya pengurangan. Ini kan udah dikurangi. Sebenarnya nggak usah pakai X ini. Sisa baginya ini apa? Ini kembali nih. Saya pakai 2 fungsi, Pak, itu, Pak. Iya, maksudnya ini kan sisa bagi nih. Iya. Ini kan kalau pengurangan gimana? Kenapa emang? Ini kan pengurangannya aslinya kan, misalkan tadi 6 ya. 6, ini sama dengan ya. 6 lebih besar daripada 2, iya kan? Berarti 6 di 2 ya tadi ya. 6 mod 2, terus ini kurangi. 6 kurangi 2 berapa? 4. Ya. 4. Berarti kan cek lagi. Jangan. Berarti 5 mod 2 gitu ya. Ya tadi 5 dikurangi 2 adalah 3 kan, naik ke atas lagi. Apakah 3 lebih besar daripada Y? Iya, baru di sini.
Berarti 3 dikurangi dengan sorry salah, ini di atas pun juga salah. Ini adalah X. Oh alah. Ya, saya jadi salah juga sih. Ini juga harusnya betul, ini X, ini yang dikeluarkan adalah X-nya. Betul, betul. Betul. Ini yang dikeluarkan adalah X-nya. Ini nggak ada sisa batu. Ini kan dikurangi. Ini tadi juga dikurangi. Ini kan X-nya turun, terus turun. Gitu ya. Ini kan kalau tadi kan X-nya nggak berubah jadinya. Sorry. Gitu ya. Faisal mana Faisal? Ya Pak. Paham ya? Sorry, tadi Iya, Pak. salah ya. Ini kan X-nya kan yang akan berubah terus kan. X-nya kan dikurangi. Dia terakhir adalah tinggal 1, berarti itu yang dikeluarkan X-nya. Itu ya, Sal? Iya Pak. Ini juga berarti nggak ada hasil bagi. Yang ada hanya C. Ini juga nggak ada sisa bagi. Karena ini udah semuanya. Kalau hasil bagi bukannya ada ya Pak? Kan buat assignment yang C. Oh iya, ini kan yang kamu keluarkan. Kenapa nggak langsung dikeluarkan C-nya aja? Saya nggak kepikiran. Nah, gitu maksudnya. Dia langsung. Dia lebih simpel. Nah, ini masukkan pilihan. Oke. Tuh, jadi seperti ini ya, algoritma untuk div sama mod. Jadi sebenarnya div sama mod itu itu sebenarnya termasuk ke bisa dilakukan fungsinya. Kalau kita bikin dalam bentuk fungsi ya, nanti prosedur juga bisa, tapi sebenarnya dia lebih ke fungsi. Paham? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Ya. Pak, nanti ini videonya ada di e-learning nggak, Pak? Ya nanti saya masukkan e-learning. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk materi kita hari ini. Nah, karena saya belum bisa absen karena saya harus hari Rabu ya. Jadi saya absen nanti hari Rabu aja. Ya nggak masuk siapa, kayaknya masuk semua lah, saya masuk semua. Oke, ada pertanyaan nggak sekali lagi? Ada pertanyaan? Ini saya stop. Nah, kalau udah stop, lihatnya di mana ya? Sebentar. Oh ini 1,5, wah panjang juga, hampir setengah 3. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita cepat saya di sini. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mohon maaf ya karena diganti hari Senin, dadakan.
Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan langsung di chat atau di grup gitu ya. Jangan lupa besok hari Jumat praktikum seperti biasa, dan praktikumnya nanti kita gunakan sistem kompetisi, siapa yang selesai duluan nilainya akan lebih tinggi daripada yang selesai belakangan. Jadi memacu kalian untuk cepat menyelesaikan. Oke, ini gitu aja dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Kita cukup saya di sini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.